Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim 2, mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Teknologi Pendidikan semester 113. Yang beranggotakan Kirana Dinda Tiara, Alkino Grendo Saputra, Safira Arahita, Firman Alamsyah, dan Akmalia Rahmatika Betari. Pada video ini, kami akan menjawab pertanyaan berdasarkan materi kami, yaitu perbedaan coaching dengan metode lainnya dalam buku Coaching for Result karya Bemi Gomulya. Karena dalam training, materi diberikan biasanya seragam, tanpa membedakan keragaman kebutuhan pesertanya. Seorang trainer akan berperan sentral dalam proses ini, dan menitik beratkan pada isi atau konten yang diajarkannya. Tak mengherankan bila training terkadang tidak bisa menjawab seluruh kebutuhan pesertanya. Berbeda dengan coaching, pendekatan coaching biasanya bersifat privat dan tidak untuk disebarluaskan, berbeda dengan training tadi. Jika materi training biasanya diberikan sama secara massal, materi coaching biasanya berbeda antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Perbedaan selanjutnya yaitu metodenya. Training merupakan gabungan mengajar, mendidik, dan melatih seseorang untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan baru. Metode yang biasa digunakan dalam training yaitu adalah ceramah satu arah. Jadi, trainer hanya berbicara dan peserta hanya mendengarkan. Berbeda hal dengan coaching. Coaching merupakan the art of asking question, sehingga coach lebih banyak menggunakan kemampuannya untuk bertanya. Dengan demikian, coach akan mampu menemukan akar masalah dan akan menemukan solusinya sendiri. Mentoring yang bersifat mengajar dan hanya berpengalaman pada bidang khusus. Contohnya, dia hanya memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik, berbeda dengan coaching. Coaching memang terlihat serupa seperti mentoring. Bedanya, coaching itu memfasilitasi, menggali, dan bersifat lebih eksklusif. Dia menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching, sehingga coaching memiliki skill dan pengalaman yang terbaru. Untuk itu, coaching dapat meningkatkan skill serta kinerja yang baru terhadap diri coaching dan membentuk suatu karakter baru yang lebih baik. Konsultasi tidak memberikan cara berpikir baru untuk karyawan karena ketika konsultasi dilakukan, konsultan sudah menyediakan saran serta solusi. Sementara coach tidak menyediakan saran serta solusi. Coach menggali jawaban atau saran dan solusi dari coachee dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Coach memancing coachee untuk menemukan jawaban atau solusi dari kebijakannya sendiri. Sehingga setelah proses coaching dilaksanakan, coachee akan menemukan cara berpikir yang baru. Coach merupakan orang yang netral dan berpikiran terbuka. Selain itu, coach juga merupakan mitra kreatif yang membantu coachee untuk menciptakan keberhasilannya sendiri. Jika ditanya mengapa metode konseling tidak berorientasi kepada pemecahan masalah di masa depan sebagaimana yang metode coaching laksanakan, jawabannya adalah karena metode konseling dilakukan untuk menangani seseorang yang memiliki masalah dengan emosinya atau pola pikirnya yang terbentuk di masa lalu, seperti traumatik. Sedangkan coaching dilakukan apabila seseorang memiliki masalah di masa kini yang akan memengaruhi masa depannya. Contoh kasus yang terdapat dalam buku Coaching for Result adalah seorang karyawan yang bernama Rudy. Dia merasa bahwa hidupnya penuh dengan ketidakpastian. Rudy berada di bawah bayang-bayang kakeknya. Kakeknya pernah berkata bahwa hidup Rudy tidak akan pernah sukses. Namun Rudy selalu berusaha pada bidang yang ia gemari, yaitu basket.
sampai akhirnya dia menjadi seorang olahragawan yang sukses. Namun suatu kejadian menimpa dia memiliki cedera yang serius terhadap lututnya, sampai karir sebagai olahragawannya menjadi terhenti. Karena traumatik dan cara berpikir Rudy yang terbentuk oleh kejadian di masa lalunya, Rudy menjadi orang yang tidak percaya diri dan selalu merasa bahwa dirinya kurang. Karena sifatnya tersebut, Rudy pun memiliki kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang ia dapatkan pun hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-harinya atau pas-pasan. Dari kasus Rudy, kita dapat menyimpulkan bahwa metode yang Rudy butuhkan adalah metode konseling. Kenapa? Karena kasus Rudy itu didasari dari emosi atau pola pikir yang terbentuk akibat masa lalunya Rudy. Jadi, metode yang cocok untuk Rudy adalah metode konseling. Dalam coaching, coach biasanya menggunakan teknik pendekatan emosional dan psikis kepada coachee. Hal ini dilakukan supaya coach dan coachee mempunyai hubungan komunikasi yang baik. Pada saat coaching, coach biasanya membuka sesi coaching dengan obrolan santai. Lain halnya dengan training yang biasanya menggunakan metode teaching, di mana metode teaching ini biasanya membuat peserta cepat bosan. Kita dapat menyelipkan metode pendekatan emosional dan psikis ke dalam training. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka sesi diskusi di awal dan dapat juga dilakukan dengan membuka sesi tanya jawab. Teknik coaching lain yang dapat diterapkan pada training adalah teknik NLP. Teknik ini akan membantu trainer untuk mengetahui proses tumbuh kembang setiap individunya. Dengan hal ini akan membantu training mendapatkan hasil yang lebih optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Coach merupakan orang yang berpikiran terbuka dan juga netral. Coach merupakan mitra kreatif yang membantu coachee untuk menemukan dan Berbeda dengan halnya coaching. Coaching merupakan the art of question the asking question. Dengan demikian, coachee akan dengan demikian dia memiliki masalah emosi yang membuat dirinya tidak. Dalam coaching, biasanya coach menggunakan teknik ekoteknik.